Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Alkitab hari ini tentang kitab Habakuk, kitab yang ke-34. Demikian penjelasannya. Habakuk, penulis, menyatakan Nabi Habakuk sebagai penulis kitab ini Habakuk 1 ayat 1. Tanggal penulisan, kitab Habakuk kemungkinan besar ditulis dalam kurun waktu antara tahun 610 sampai 605 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, Habakuk sedang bertanya-tanya kepada Allah mengizinkan umat pilihannya mengalami penderitaan di tangan musuh mereka. Allah menjawab dan iman Habakuk terpulihkan. Ayat kunci, Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi ya Tuhan aku hendak berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Habakuk 1 ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kau percaya jika diceritakan. Habakuk 1:12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Habakuk 2 ayat 2-4. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskan penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Habakuk 3 ayat kedua. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dalam murka. Ingatlah akan kasih sayang. Habakuk 3:19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Rangkuman. Kitab Habakuk dimulai dengan tangisan Habakuk meminta jawaban kepada Allah, kepada umat pilihan Allah. Diperbolehkan menderita sebagai tawanan. Allah memberikan jawabannya kepada Habakuk, kamu tidak akan percaya jika aku mengungkapkan kepadamu. Habakuk kemudian meneruskannya dengan berkata, baik, engkau adalah Allah, tetapi katakanlah kenapa ini terjadi. Allah menjawabnya lagi dan memberinya informasi tambahan. Ia kemudian memerintahkan supaya bumi diam di hadapannya. Habakuk kemudian menuliskan sebuah doa yang mengungkapkan imannya kepada Allah meskipun berhadapan dengan berbagai cobaan. Bayangan, Rasul Paulus mengutip Habakuk 2 ayat keempat pada dua peristiwa berbeda sebagai ulangan doktrin pembenaran melalui iman. Iman merupakan anugerah Allah, iman yang menyelamatkan dan bertahan sepanjang hidup hanya tersedia melalui Kristus. Kita yang dibenarkan melalui iman di dalam Kristus telah dibenarkan secara sempurna karena Ia telah menukarkan kesempurnaannya bagi dosa kita. Ia juga memampukan kita untuk hidup berdasarkan iman. Praktek. Kita diperbolehkan mempertanyakan tindakan Allah walaupun dalam batasan tertentu. Terkadang kita tidak dapat mengerti apa yang terjadi, terutama ketika kita mengalami penderitaan untuk kurun waktu tertentu. Ataupun ketika musuh kita sedang sukses sedangkan kita malah sedang mengais-ngais. Kitab Habakuk menegaskan Allah sebagai Allah yang berdaulat dan maha kuasa, yang telah mengatur segala sesuatu. Kita perlu berdiam diri sejenak dan mengakui bahwa Ia sedang bekerja. Ia adalah sebagaimana yang telah Ia ungkapkan mengenai dirinya. Ia juga selalu memenuhi janjinya. Ia akan menghukum orang jahat meskipun kita tak dapat melihatnya. Ia masih duduk di atas tahta alam semesta. Kita perlu berfokus pada ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 19. Ia memampukan kita untuk berdiri di atas ketinggian bersamanya, di mana kita telah dipisahkan dari dunia. Kadang-kadang jalan yang harus ditempuh memang harus melalui penderitaan dan kesedihan.
Tetapi jika kita beristirahat di dalamnya dan mempercayainya, kita akan sampai di tempat yang telah ditentukan. Demikianlah sahabat cinta Alkitab, sebuah pandangan dan pemahaman tentang kitab Habakuk. Jikalau kurang jelas, caranya mudah, yaitu dengarkan berulang-ulang. Itulah cara sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Untuk bisa menyerap dan mempelajari sesuatu dengan baik, itu perlu dilakukan dengan didengar berulang-ulang, diingat berulang-ulang, direnungkan berulang-ulang. Tentunya setelah dipahami bagian firman Tuhan, dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus sepanjang hidup kita. Demikian sahabat cinta Alkitab, sampai bertemu di dalam kitab yang ke-35, kitab Sefanya. Shalom.